Subhanahu wa Ta'ala yang dengan ridho dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali di kajian Majelis Ilmu Insan Cahaya, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai akidah, yaitu anubuah, pertemuan kita yang ketujuh, insya Allah. Dan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, juga kepada semua jemaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan seperti biasanya nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab atau diskusi dan juga kesimpulan dari Ustadz serta doa dari Ustadz, insya Allah. Silakan Ustadz untuk dimulai kajian untuk mengikat waktu, Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para peserta dan pecinta kajian akidah tentang kenabian, alhamdulillah syukurillah di pagi hari ini yang di sini suasana mendung. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah, rahmat dan barokahnya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita dengan baik dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan hari ini kita masuk pertemuan yang ke-7, masih membahas tentang kenabian dan masih membahas tentang menjawab berbagai iskalan atau keraguan terkait masalah isma atau kema'asuman para nabi. Ya, kita baca teksnya dan saya akan menjelaskan seperlunya insya Allah. Kenabian yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-6 kita sudah memasuki pembahasan tentang menjawab beberapa keraguan terhadap masalah ismah dari para nabi, yaitu masalah keterjagaan mereka dari segala dosa dan kesalahan. Dan kita sudah membahas dua buah keraguan atau dua buah kritikan dengan jawabannya yang cukup panjang. Secara ringkas bahwa keraguan pertama yang sudah kita bahas itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka, yaitu para nabi, dari segala kesalahan, dosa dan maksiat dalam menjalankan tugas-tugas mereka, maka berarti hal itu bukan merupakan kelebihan atau keistimewaan. Karena bukan merupakan kelebihan dan keistimewaan, maka sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita juga sebagai maksum seperti mereka, seperti para nabi, maka tentu kita pun pasti akan mampu untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ini iskalannya atau kritikannya. Jawabannya adalah bahwa kemaksuman dan terjaganya para nabi dari kesalahan dan dosa itu bukan karena jabar, bukan karena keterpaksaan atau determinasi, tetapi karena usaha yang keras dan sungguh-sungguh dari mereka sendiri. Kemudian Allah pun membantu mereka. Dan siapa saja yang berusaha keras untuk meninggalkan dosa dan maksiat sambil memohon bantuan Allah, maka pasti Allah akan bantu dan sampaikan ke makam ismah, ke kedudukan kemaksuman dari segala salah dan dosa. Di samping itu pula mereka menerima berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka sabar, sehingga
berkat kesabaran mereka itu, mereka berhak mendapatkan kedudukan ismah yang sangat tinggi tersebut. Jadi masalah ismah, masalah ikhtiari, masalah usaha dan sungguh-sungguh, sehingga mereka para nabi bisa meninggalkan maksiat, terjaga dari kesalahan dan dosa, dan berbagai kekeliruan. Itu karena ada usaha, ada ikhtiar dari diri mereka, sehingga tidak melazimkan jabr atau keterpaksaan dari Allah. Jadi bukan Allah memaksa mereka sehingga menjadi maksum, bukan. Dan kita pun begitu. Kita ini sekarang dengan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, yang serius, kita bisa menjauhkan dosa. Kita bisa meninggalkan berbagai macam kesalahan dan perbuatan maksiat. Nah, dengan usaha kita, sampai kita mohon pada Allah, nanti Allah akan membantu kita sehingga kita betul-betul menjadi maksum juga. Tergantung dosa yang kita jauhkan, yang kita tinggalkan, itu dosa apa? Nah, semakin banyak dosa kita tinggalkan, maka kemaksiatan kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi masalah ismah, masalah kemaksuman dan keterjagaan dari dosa, kesalahan dan maksiat itu bukan masalah determinasi, bukan masalah jabar dan keterpaksaan, tapi masalah ikhtiar. Ada ikhtiar dari manusia, ada usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita pun kalau kita usaha sungguh-sungguh untuk menjauhkan maksiat dan perbuatan dosa dan kesalahan, kita pun menjadi maksum pada tingkatan dan makam tertentu, insya Allah. Itu iskalan yang pertama. Keraguan kedua adalah sebenarnya para nabi dan juga para imam maksum itu tidak maksum dari kesalahan dan dosa. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa mereka sendiri di dalam doa-doa mereka, di dalam munajat mereka, mereka membaca istighfar. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka mengakui dengan terus terang akan kelemahan dan banyaknya kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini jelas dengan pengakuan mereka sendiri bahwa mereka itu tidak maksum. Itu isyarat yang kedua, kritikan yang kedua. Jawabannya adalah bahwa adanya ungkapan istighfar dari mereka, dari lisan mereka, adanya taubat dan pengakuan mereka itu tidak berarti menunjukkan bahwa mereka telah berbuat salah, dosa atau maksiat. Karena ibadah, ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ucapan dan ungkapan yang seperti itu, dan juga pengakuan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, itu tidak bisa diartikan bahwa mereka betul-betul telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dan pengakuan mereka seperti itu justru malah menunjukkan ketundukan, ketawadhuan dan kefakiran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya jika pengakuan mereka itu mereka ucapkan di hadapan manusia. Nah, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan penting, serta mendapatkan tugas yang sangat berat, itu dakwah yang tidak diberikan kepada selain mereka, di samping itu pula mereka meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, maka ucapan dan ungkapan mereka itu untuk menunjukkan kehusyuan dan ketawadhuan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap bahwa sedikit saja perhatian mereka tertuju kepada selain Allah, maka hal itu sebagai dosa besar menurut mereka. Oleh karena itu, mereka mengucapkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula bahwa yang dimaksud dengan kemaksuman ialah bersih dari perbuatan yang menyalahi tugas yang diwajibkan kepada mereka, dan bersih dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan menurut fikih. Dengan kata lain bahwa dari sisi fikih dan dari sisi syariat, mereka telah mencapai derajat ismah, telah menjadi maksum dan terjaga dari maksiat dan dosa. Tetapi dari sisi bahwa mereka sebagai hamba Allah yang menjandang fakir mutlak dan sebagai wujud rabit, dan dari sisi lain mereka telah mencapai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan mutlak,
maka dari sisi ini mereka masih merasa banyak memiliki kekurangan, masih banyak merasa banyak salahnya. Karena itulah mereka bertaubat dan beristighfar. Ya. Nah, jadi di sini bahwa jelas tentang bahwa mereka itu beristighfar, membacakan kalimat-kalimat taubat, merasa bersalah di sisi Allah, itu tidak menunjukkan bahwa mereka betul-betul salah dalam tugas dan pekerjaan mereka. Itu untuk menunjukkan ketawaduan mereka di hadapan Allah. Artinya para nabi itu, para imam ma'sum itu, saking tawadunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beristighfar. Mereka pun bertaubat, mereka pun bermunajat dan seterusnya. Itu menunjukkan ketundukan, ketaatan, kedua mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu ada manfaat yang lain tentang masalah istighfar tersebut. Jadi istighfar mereka beda dari istighfar kita. Istighfar kita ya kita banyak salah, kita banyak dosa, banyak keluaran. Tapi istighfar mereka dan penggal mereka nggak mesti mereka berdosa. Itu untuk meninggikan derajat mereka, untuk naik terus ke makam kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Bukan berarti kesalahan atau dosa. Ya. Itulah kebutuhan batin seseorang ketika semakin memahami kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang sangat tinggi, di sisi manusia sangat terbatas, maka akan semakin banyak istighfarnya. Ya. Itu dua persoalan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-6 yang telah lalu. Nah, pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ke-7, kita akan lanjutkan keraguan yang ketiga dan seterusnya. Ya, perhatikan baik-baik. Keraguan ketiga. Jadi kritikan yang ketiga ini tentang masalah ismah. Betul bahwa sebagian ayat Al-Quran menjelaskan tentang kemaksuman para nabi. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang mukhlasin. Sehingga setan tidak mungkin dapat menggoda mereka sedikit pun. Akan tetapi di sisi lain, Al-Quran sendiri menyebutkan terjadinya pengaruh setan-setan pada diri mereka, pada diri para nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Artinya, wahai bani Adam, wahai manusia, jangan sampai kalian dapat difitnah oleh setan sebagaimana dia dapat mengeluarkan ayah ibumu itu Adam dan Hawa dari surga. Ini kritikannya. Ayat ini menjelaskan terjadinya tipu daya setan kepada Adam dan Hawa sehingga keduanya itu dikeluarkan dari surga. Di dalam surat Shad ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman atas ucapan Nabi Ayub alaihissalam, "Wazkur 'abdana Ayyuba iznada rabbahu anni masanniya syaitan binisbin wa 'adzab." Dan ingatlah ketika dia yaitu Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya, di ucapan Nabi Ayub mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Ayub, diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati." Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Nah, di sini dengan jelas bahwa ayat-ayat tersebut itu di atas menjelaskan adanya gangguan setan pada seluruh nabi, pada para nabi, sehingga menafikan keismahan mereka. Sekilas dipandang dari statement ayat tersebut. Apa jawabannya? Jawabannya adalah di dalam ayat-ayat tersebut kita dapat melihat tidak tampak pengaruh dan godaan setan yang mengakibatkan para nabi itu melanggar tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Ini perinciannya. Adapun ayat yang ke-27 dari surat Al-A'raf yang menjelaskan godaan setan kepada Adam dan Hawa untuk memakan pohon yang terlarang,
Di situ tidak ada kaitannya dengan larangan haram memakan buah tersebut. Di larangannya bukan larangan haram, ya. Karena hukumnya bukan hukum taklif, tapi hukum irsyadi. Masih di alam barzah, di alam surga, bukan di alam dunia. Akan tapi larangan itu hanya merupakan peringatan kepada Adam dan Hawa bahwa apabila mereka memakan buah tersebut, mereka akan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini. Dan godaan setan dalam ayat tersebut hanya menjelaskan pelanggaran Adam dan Hawa terhadap anjuran akal irsyadi. Jadi perintah irsyadi, bukan maulawi. Ya, yang sudah pernah kita bahas. Jadi di sana itu di alam surga, di alam malakut, di alam barzah, Adam ketika itu dan Hawa bukan di alam taklif, bukan di alam dunia. Ya, jadi belum ada perintah secara menyeluruh, secara taklifi. Dan perlu diketahui bahwa alam tersebut bukan alam pembebanan syariat atau taklif. Jadi bukan alam taklif, ya. Karena ketika itu syariat belum diturunkan sama sekali. Ketika ada masih di surga, belum ada syariat, belum ada taklif. Jadi kalau ada perintah atau larangan, bukan larangan atau perintah sifatnya taklifi, tapi sifatnya irsyadi, ya sebaiknya. Adapun ayat pasal pada surat Shad menjelaskan adanya kepayahan dan tantangan dari pihak setan terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Ayat itu sedikit pun tidak menunjukkan bahwa ia melanggar larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya informasi dari Allah bahwa Nabi Ayub itu terkena penyakit. Tapi enggak dijelaskan bahwa Nabi Ayub terganggu ismanya. Tidak demikian. Bahkan isma Nabi Ayub makin kuat dan tidak tergores sedikit pun. Nah, sedangkan pada ayat 52 dari surat Al-Hajj itu berhubungan dengan berbagai rintangan yang dilakukan oleh setan terhadap para nabi dan hambatan-hambatan yang diletakkan di atas jalan-jalan yang akan menyampaikan mereka pada tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Itu termasuk bagian daripada kejahatan setan, ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tipu daya setan dan mengokohkan agama yang hak. Jadi para nabi tetap maksum, Nabi Adam tetap pada ismahnya, seperti itu. Itu keraguan yang ketiga, ya, tentang ismahnya para nabi, khususnya ismahnya Nabi Adam, sehingga tetap terjaga sebagai seorang yang maksum. Keraguan keempat, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Toha ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa asa adam rabbahu faghwa." Artinya, maka mereka berdua itu Adam dan Hawa ketika berada di surga, mereka berdua memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi mereka aurat-aurat mereka dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Ya, Adam tidak menaati Tuhannya dan ia terhalangi dari anugerah pahalanya. Ini masih hukum irsyadi. Di dalam ayat tersebut disebutkan adanya perbuatan maksiat yang dinisbahkan kepada Adam alaihissalam. Dan di dalam surat yang sama ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Artinya, dan sebelum ini sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Adam, tapi ia lupa akan janji itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Jelas bahwa kelupaan tersebut dinisbahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana hal ini bisa selaras dengan kemaksuman beliau? Ini masih kritikan, ya, masih keraguan yang dilontarkan tentang masalah isma. Jawabannya adalah bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya sudah dapat diketahui bahwa maksiat dan kelupaan itu tidak ada hubungannya dengan taklif ilzami, itu kewajiban syariat. Ya, jadi perlu dijelaskan bahwa taklif itu atau tugas atau beban menjalankan syariat itu hanya ada di alam dunia ini.
dan diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Tetapi ketika Adam masih berada di surga, masih berada di alam barzah, surga barzah, surga malakuti, ya, di sana belum ada taklid, belum ada tugas, belum ada kewajiban, belum ada syariat. Ya. Sehingga ketika ada anjuran atau ada larangan, itu sifatnya irsyadi saja, sebaiknya, bukan merupakan ilzam. Itu suatu kewajiban. Karena alamnya alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Itu di alam malakut, alam barzah, alam surga Adam, seperti itu. Ya. Itu jawaban secara singkat. Ya. Bahwa maksiat dan kelupaan serta kelalaian itu tidak ada hubungannya dengan di alam taklid di dunia ini. Nah, Adam dan Hawa di surga masih berada dalam alam malakut atau alam barzahi, dan belum ada perintah atau taklid secara syar'i. Jadi kalau ada larangan atau ada perintah sifatnya irsyadi saja, sehingga tidak merusak keismahan Adam dan Hawa. Itu singkatnya begitu. Ya, kita masuk ke keraguan yang kelima. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kedustaan telah dinisbahkan kepada sebagian nabi-nabi. Sebagian nabi berdusta begitu, dinisbahkan kepada sebagian nabi. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal itu adalah surat As-Saffat ayat 89 yang menukil ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata, faqala inni saqim. Kemudian ia berkata, Ibrahim berkata, inni saqim, sesungguhnya aku ini sakit, sehingga tidak dapat datang menghadiri acara ritual keagamanmu. Ya. Ini pengakuan Nabi Ibrahim bahwa beliau sakit sehingga tidak bisa datang memenuhi undangan si raja. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sakit, ya sehat. Kenapa bilang sakit? Ya. Dan pada ayat 63 dari surat Anbiya, Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhal-berhal itu jika mereka dapat berbicara. Ini para penyembah berhala itu, mereka menyembah patung, patungnya tidak bisa berbicara, tidak punya ikhtiar, seperti itu. Nah, ini kemusyrikan yang nyata pada masa jahiliyah. Padahal beliau sendirilah yang menghancurkan patung itu. Kemudian pada surat Yusuf ayat 70 Allah berfirman, falamma jahazahum bijihazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzan mu'adzdhinun ayyatuhal 'ir innakum lasadiqun. Ini kritikan yang lainnya, iskalan yang lainnya lagi, masalah pencurian. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, ini rombongan putra-putra Nabi Yakub, ya. Maka Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya Bunyamin, ya, agar dituduh sebagai pencuri, agar bisa tinggal diam bersama dia nantinya, seperti itu. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah para pencuri. Padahal saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak mencuri, ya. Ini juga sebagai kritikan bahwa Nabi Yusuf itu tidak ada ismah dari sisi ini. Itu kritikannya. Ya, bagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf, kisah bagaimana terjadinya Nabi Yusuf memasukkan piala tempat minum ke bagian karung saudaranya, sehingga itu muncul sehingga bisa diam bersama Nabi Yusuf untuk jangka waktu yang cukup lama. Jawabannya adalah sesungguhnya ucapan-ucapan tersebut bertujuan untuk tawriyah, yaitu menghendaki makna yang lain demi sebagian maslahat yang lebih penting, bagaimana disyaratkan dalam sebagian riwayat. Juga dapat dipahami dari sebagian ayat tersebut bahwa ucapan-ucapan tersebut merupakan ilham ilahi, sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, demikianlah kami buat tipu daya untuk Nabi Yusuf. Walhasil dusta semacam itu tidak dianggap maksiat dan tidak bertentangan dengan
kemaksuman para nabi alaihi salam. Ya. Pada kondisi tertentu, ya bahkan dosa itu juga diwajibkan ketika membahayakan misalnya. Maka di situ kewajiban untuk berdosa, bukan saja diharamkan. Bahkan juga ada namanya tauriyah. Seperti tadi itu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal qalu kabir hadza, maka ini yang melakukannya itu tauriyah. Ya. Supaya mereka menyadari bahwa patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Bal kalau kabir hadza, yang melakukan yang terbesar aja cuma jempolnya melakukan, itu tangan sendiri. Itu menggunakan tauriyah. Di bab fikih ada bab tauriyah yang bisa digunakan pada kondisi tertentu dan itu dibolehkan jika untuk tujuan kemaslahatan. Keraguan ke-6. Terdapat di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam bahwa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki dari bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh karena itu beliau kabur dan meninggalkan kota Mesir. Ya, Nabi Musa kabur karena ketakutan. Dan ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, beliau berkata, "Walahum 'alayya dzanbun fa akhafu yaqtulun." Kata Musa pada Firaun, sesungguhnya aku mempunyai dosa kepada mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan ketika Firaun mengingatkannya ihwal pembunuhan tersebut, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin." Ya, aku telah melakukannya. Kalau begitu aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Musa mengaku telah membunuh lawan orang Bani Israil tersebut. Kisah semacam ini bagaimana bisa sesuai dengan kemaksuman para nabi sebelum mereka diutus. Ini juga tentang iskalah masalah ismanya Nabi Musa. Jawabannya adalah pertama, pembunuhan yang terjadi atas seorang Qibti, seorang Mesir itu bukan merupakan kesengajaan dari pihak Nabi Musa, tetapi akibat dari pukulan Nabi Musa alaihissalam yang secara kebetulan membuatnya dia mati. Yang kedua, bahwa ayat yang berbunyi sesungguhnya aku mempunyai dosa kepada bangsa Fir'aun yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah menurut pandangan Fir'aun. Jadi bukan dosa menurut Allah, tapi dosa menurut pandangan Fir'aun, seperti itu. Itu kata jambun di situ bukan jambun kepada Allah, tapi jambun dosa kepada Fir'aun, di mana Musa dianggap sebagai orang yang berdosa dan salah. Maksudnya ucapan itu adalah bahwa Fir'aun itu menganggapku Nabi Musa sebagai pembunuh dan pelaku dosa. Karenanya aku khawatir mereka akan membunuhku sebagai pembalasan dendam. Jadi pengakuan Nabi Musa itu bahwa dia sebagai pembunuh itu bukan menafikan ismah beliau, karena pembunuhan bukan dengan sengaja, tapi karena untuk melerai begitu. Itu kritikan yang berikutnya. Ketiga, adapun ungkapan dan aku termasuk orang-orang yang sesat dalam ayat tersebut mengandung dua penafsiran, yaitu jika saya itu aku dikatakan sebagai orang-orang yang sesat, maka Allah telah memberi hidayah kepadaku dan Allah telah mengutusku dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Penafsiran kedua adalah bahwa sesat di sini yaitu tidak mengetahui akibat suatu pekerjaan. Walhasil, ucapan Nabi Musa alaihissalam itu tidak menunjukkan bahwa ia menyalahi taklid atau tugas ilahi yang dibebankan kepadanya. Keraguan yang ke-7. Iskalan kritikan yang ke-7 tentang masalah ismah. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Maka jika kamu wahai Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 147, Ali Imran ayat 60, Al-An'am ayat 114, surat Hud ayat 17 dan As-Sajdah ayat 23.
Nah, di dalam surat tersebut, di dalam beberapa ayat ini Allah melarang Rasulullah terhadap keraguan dan kebimbangan. Jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang atas syariat dari Allah. Di Nabi dilarang untuk bimbang atau ragu. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa beliau tidak merasa ragu dan bimbang dalam menerima wahyu ilahi itu? Ini kritikannya. Jawabannya adalah sesungguhnya ayat-ayat ini tidak menunjukkan terjadinya keraguan dan kebimbangan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Ucapan itu hanya ditujukan untuk mengokohkan masalah wahyu, bahwa tidak ada peluang sedikit pun untuk keraguan dan kebimbangan di dalam risalah beliau, dan bahwa Al-Quran dan seluruh isinya itu adalah kebenaran. Pada hakikatnya bentuk pengungkapan ayat itu senada dengan iyyaka ani wasma'i ya jarah. Perhatikan, aku dan dengarlah wahai jiran. Ini syair yang disolat Arab untuk menyinggung, menyindir atau memberikan nasihat tidak secara langsung. Ya seperti itu. Keraguan yang ke-8. Di dalam Al-Quran terdapat penisbahan sebagian dosa kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa beliau itu. Allah berfirman, "Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Itu agar Allah mengampuni atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Al-Fatihah ayat 2. Bagaimana hal ini bisa sesuai dengan kemaksudaan beliau, kemaksudaan Rasulullah? Jawabannya adalah yang dimaksud dengan az-zambu, dosa, dalam ayat itu adalah dosa atau kesalahan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah dan setelahnya, yaitu penghinaan beliau kepada patung-patung dan tuhan-tuhan mereka. Ada maksud dari maghfirah atau ampunan ialah menghilangkan resiko perbuatan Nabi tersebut. Ya, bukti penafsiran semacam ini adalah bahwa Fathu Makkah itu ditaklukkannya kota Makkah itu merupakan sebab turunnya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, kepada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Artinya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang disandarkan oleh kaummu kepadamu, serta menyempurnakan hikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Nah, apabila maksud dosa itu adalah dosa yang diistilahkan dalam syariat, maka tidak ada alasan untuk menjadikan maghfirah sebagai sebab takluknya kota Makkah. Ya, dosa itu ada dua macam. Ada dosa kepada Allah, melanggar syariat, namanya dosa. Ya, yang pertama. Ada dosa yang sebenarnya menurut syariat bukan dosa, tapi ada orang tertentu menganggap sebagai dosa. Begitu. Jadi misalnya para nabi, para rasul, para masumin, mereka tidak ada dosa. Nah, karena mereka melakukan dakwah dan merugikan orang kafir, maka perbuatan Nabi yang dakwah itu dianggap perbuatan yang dosa. Dosa menurut mereka, karena merugikan mereka. Itu pada dosa yang kedua. Nah, dosa pertama ini tidak ada buat Nabi, sehingga mereka tetap maksum, tetap terjaga. Yang ada dosa yang kedua, itu kesalahan terhadap mereka. Dan itu bukan dosa syariat, bukan dosa pada Allah, sehingga tidak melukai, tidak merusak isma mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jawabannya. Keraguan ke-9. Al-Quran menceritakan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat beliau yang telah ditalak. Dan misalnya kita katakan bahwa Zaid bin Harisah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah, jadi anak angkat begitu. Kemudian Zaid dinikahkan dengan seorang wanita namanya Zainab. Ya, kemudian ditalak karena suatu masalah. Kemudian turun ayat wa takhshan nasa wallahu haqqu an takhsha.
Sesungguhnya engkau lebih takut pada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Jadi ketika Nabi disuruh untuk menikahi bekas istri Zaid bin Harithah, Nabi merasa takut, ya, merasa khawatir kepada orang-orang, pada manusia. Padahal itu adalah perintah Allah. Tidak usah takut, kata Allah begitu. Nah, bagaimana hal ini bisa sesuai dengan kemaasuman beliau? Jawabannya adalah pernikahan tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikah pada seorang wanita namanya Zainab, mantan istri Zaid bin Harithah. Zaid anak angkat Nabi. Di pernikahan tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hikmahnya untuk mengikis salah satu tradisi jahiliyah yang menyimpang, di mana anak angkat dianggap sebagai anak kandung sendiri. Ya. Di zaman jahiliyah dulu bahwa anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung sendiri, itu menerima warisan dan seterusnya. Itu dilarang. Ketika perintah itu turun, Rasulullah SAW merasa khawatir bahwa mereka akan menduga karena lemahnya iman mereka, bahwa Rasulullah SAW mengawini bekas istri anak angkatnya sendiri karena nafsu pribadi beliau. Beliau pun khawatir hal itu akan mengakibatkan mereka keluar dari Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau bahwa dalam memberantas adat jahiliyah yang menyimpang tersebut terdapat maslahat yang besar. Karenanya lebih layak untuk melakukan perintah Allah itu daripada mengabaikannya. Dengan demikian ayat tersebut bukanlah kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu keraguan yang ke-9 ya. Kita lanjut saja keraguan yang ke-10. Sesungguhnya Al-Quran mengecam Rasulullah SAW pada beberapa peristiwa. Di antaranya ketika beliau memberikan izin kepada beberapa orang untuk tidak ikut serta ke medan perang bersama beliau. Allah berfirman, "Afallahu an kalimatin talahum hatta tabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Allah telah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang jujur dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdosa. Atau ayat 43. Selain itu, ketika Rasulullah SAW mengharamkan perkara yang dihalalkan syariat Islam demi menyenangkan hati sebagian istri beliau, Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima taharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik." Artinya, wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buatmu karena mengharapkan kesenangan istri-istrimu? Ayat 1. Bagaimana hal ini bisa sejalan dengan kemaasuman beliau? Jadi beliau dianggap maksum, dianggap sampai ke makam ismah. Ya. Sementara di sini ada sebagian perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu bagaimana? Jawabannya adalah bentuk pengungkapan ayat-ayat itu pada hakikatnya adalah pujian dengan cara menegur. Jadi sebenarnya Nabi tidak ditegur tapi dipuji sebenarnya di balik itu. Di mana perbuatan tersebut menunjukkan betapa Nabi SAW memiliki belas kasih yang tinggi sekalipun kepada orang munafik dan orang yang berniat busuk. Karena beliau tidak membuat mereka berasa putus asa dan tidak pula mengungkap rahasia mereka. Demikian pula ketika beliau lebih mendahulukan kesenangan sebagian istri-istrinya daripada keinginan pribadinya. Sehingga beliau mengharamkan perkara yang mubah dengan bersumpah. Hal ini waliyadzubillah tidak berarti bahwa beliau itu mengubah hukum Allah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan bagi umat manusia. Pada hakikatnya ayat-ayat semacam ini itu menyiratkan adanya kesungguhan dan perhatian beliau yang besar untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Seperti pada ayat yang berbunyi, "La'allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin." Boleh jadi kamu itu wahai Muhammad akan membinasakan dirimu sendiri
akibat mereka tidak mau beriman. Ya, akibat mereka itu tetap dalam menyembah berhala, tidak beriman. Atau seperti ayat-ayat yang menunjukkan kesungguhan beliau yang besar dalam beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka. Ya, ala kulli hal, ayat-ayat macam ini tidak bisa dianggap menafikan kemasuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat yang kita baca itu sepintas menafikan isma, tapi pada dasarnya itu sifatnya pujian. Ya. Jadi karena mereka pernah sudah mencapai isma yang tinggi, ya, yang tidak akan tergoda lagi, maka ayat-ayat yang nampak lahiriahnya kita kurang paham, kita pelajari lagi dan kita takwil, ya, kita tafsirkan dan kita takwil, jangan cepat-cepat membuat penilaian yang belum jelas, itu dilarang. Ya. Sampai di sini pertemuan yang kedua tentang isya'isyalan dari sebagian orang tentang isma, tentang kemaksuman sudah selesai, alhamdulillah. Ya. Tentu ini selewatan, pada yang kurang jelas bisa tanyakan lagi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Ibu Ira untuk buka tanya jawab.